beristirahat. Kalau kita terus beristirahat di sini, kita akan langsung menuju ke alam baka. Kau tahu, istirahat selamanya. Kau ingat? Tidak Master, aku tidak ingin melakukan itu. Waktu tersisa sampai runtuh adalah 5 menit 33 detik. Master, bukankah terlalu berbahaya kalau kita tetap di sini? Sudah kubilangkan tadi seperti itu, tapi sekarang aku masih belum bisa berlari, Master. Pikirkan sesuatu, kata si Fenrir. Apa kau bisa berubah ke bentuk yang lebih kecil? Ya, sesuai dugaan kita, monster yang besar akan berubah menjadi bentuk yang kecil. Pasti imut ini setelah dijinakan ya. Apalagi Spencer itu pun menjawab, bisa, tunggu dulu. Apa? Langsung bisa begitu saja, kata Mingchu. Benarkah? Ya benar, akhirnya dia pun menjadi anjing pudal. Bagaimana, Master? Anjing pudal, kata Mingchu. Dari tadi apa aku ini cuma melawan anjing pudal? Aku baru saja melawan anjing yang tingginya tidak sampai selututku, dan aku sangat kepayahan melawan anjing sebesar ini. Sambil menahan marahnya, Mingchu juga merasa malu dengan mempertaruhkan nyawaku juga. Dia menarik napas panjang, namun napas panjangnya teralihkan oleh retakan-retakan yang mulai berjatuhan. Kita kehabisan waktu, kata Mingchu. Ayo kalau begitu kita pergi. Dia menggendong si pudal itu. Sevenil kita ganti dengan si pudal. Melompat dari sana kemari, melompati beberapa batuan, beberapa bukit. Aku tidak disuka digondeng pria. Diamlah, jadi kau lebih baik mati di sini. Maafkan aku, Master. Dia pun akhirnya menemukan gerbang keluarnya. Aku menghabiskan terlalu banyak dan tenaga di sini. Aku benar-benar kelelahan, kata Mingchu. Brutal sekali hasil pertarunganku dan si Fenrir sialan ini. Tidak ada bedanya dengan kiamat. Dunia ini telah hancur. Dunia ini sudah tidak bisa diselamatkan, kata Mingchu. Di sisi yang lain, orang-orang yang telah memanggil Fenrir. Sial, aku tidak bisa mengetahui situasinya. Mananya jadi tidak stabil. Apa yang terjadi ini? Ini tidak dapat dipercaya, kata satu orang. Terdengar sesuatu bertanya, apanya yang tidak dapat dipercaya? Terlihat sosok api atau sosok muka setan di sana. Kau berjanji ritualnya akan sukses, tapi lihat hasilnya. Apa yang kau lakukan, kata si muka setan. Kau tahu kan, membuat beberapa alasan adalah kesalahan besar, maka kau akan kuhukum membakar tangan si orang itu. Tidak, ini tidak akan terjadi lagi, Tuan. Kau harus membayarnya. Kalau tidak, maka tidak ada gunanya mengirimkan profesor untuk membantu kalian. Untuk apa aku membantu kalian memanggil Fenrir? Bantu si profesor itu dan laksanakan misi selanjutnya. Baik, Tuan, kata orang itu. Aku menantikan kabar baik. Jika hal ini terjadi lagi, maka bersiaplah, hal yang keji akan terjadi padamu. Tapi kalau kau mengecewakanku lagi juga, bersiaplah kalian berdua. Aku selalu bisa menepati janji. Tapi jika kalian batalkan janji begitu saja, maka aku akan memberikan hadiah yang setimpal. Syahid, kali ini kau harus memenuhi perintahku. Tidak bisa kau percaya aku harus membantu manusia rendahan. Akhirnya kita kembali ke sisi si Mincul yang berhasil keluar dari gate. Mincul pun yang keluar. John Mincul. Ada apa ini, kata Mincul sambil pelongo. Di sana ada si elf atau si half elf. Kalian berkumpul di sini untuk menyambutku. Ayolah, apa kau bercanda? Kami di sini karena takut gate-nya akan hancur. Kau tahu sudah hampir hancur saat kau keluar. Kami mendadak tidak bisa menghubungimu. Untung saja aku menemukanmu. Aku tahu itu sebabnya aku bergegas keluar, kata Mingchu. Di sana dunianya sudah hancur loh, kata Mingchu. Apa ada masalah di dalam sana? Ya, kau lihat, aku baik-baik saja. Mungkin tidak ada masalah sama sekali. Kami mendapat masalah kalau itu terjadi sesuatu padamu, soalnya kau masuk sendirian. Apa, kau khawatir padaku? Di sana pun si Nona hanya bisa bermuka merah. Apa, bukan itu maksudmu? Mana mungkin aku khawatir pada manusia sepertimu, kata si Nona. Aku bilang begitu karena ayahku atau kedutaan besar bisa saja terkena masalah. Kau tahu, karena kami yang meminta ini padamu. Sudahlah, begitu ya. Ritual pemanggilan makhluk itu dari masa lalu loh. Sudah kuhancurkan semuanya, jadi kalian tinggal bereskan saja sisa-sisanya. Ya, begitu ya. Apa mereka berusaha membangkitkan Raja Iblis di ritual itu? Tidak, bukan Deimos. Lalu siapa? Ya, ritual gate-nya gagal saat lingkaran penguat gelombangnya rusak, dan saat ku ganggu si Dark Elf sialan itu. Jadi itu tidak sempurna. Yang terpanggil adalah Fenrir, kata Mincul. Akan jadi masalah padaku jika mereka tahu kalau Fenrirnya ku bawa keluar.
Lebih baik ku simpan saja rahasia ini sendiri. Bagaimanapun juga tanpa bantuanmu mungkin kami sudah mendapat masalah besar, kata si Nona. Ya baiklah kalau begitu tolong sampaikan rasa terima kasihmu dalam bentuk hadiah, kata Ming Chul. Baiklah akan ku sampaikan pada ayahku. Oh ya dilihat-lihat lagi, kata si Nona. Apa? Itu anak anjing ya? Oh ini dia ya. Iya ini anak anjing. Jangan-jangan dia tidak sadar kalau ini Fenrir kan, kata Ming Chul dalam hatinya sambil cemas. Kau membawa anak anjing ke dalam gate? Ya aku memungutnya saat kesini karena aku kasihan, jadi aku membawanya. Sepertinya dia terlantar karena aku tidak bisa asal meninggalkannya sendirian. Jadi aku membawanya ke dalam gate dan menghancurkan gate itu bersama anjing ini. Di sana si Fenrir berkata, Master, aku tidak terlantar. Wow, Fenrir, kenapa kau bersikap seperti itu? Aku lelah sekali, kata si Fenrir. Ayolah, apa yang kau lakukan sampai kau membawa anak anjing ke dalam gate, kata si Nona. Harusnya kau tidak melakukan, meski percaya pada kemampuanmu sendiri. Itu benar-benar sesuatu yang bagaimana ya, tolol, kata si Nona. Kedutaan elf berusaha melacak jejak para Dark Elf, tapi tidak sesuai dengan harapan. Mereka benar-benar payah, tidak bisa melihat dan mencari jejak Dark Elf itu. Kami memang berhasil menangkap beberapa Dark Elf yang beberapa di antaranya dekat dengan lingkaran penguat gelombang yang telah dihancurkan, tapi Dark Elf yang lain berhasil kabur dan pertempuran berhasil menghapus jejak dan menghilang sepenuhnya bagaikan tidak pernah ada. Karena itu, Varius Silin meminta bantuanku secara pribadi. Ming Chul, bisakah kau membantuku sekali lagi, kata si Silin. Aku sudah menyerap energi chaos di Black Gate. Aku juga sudah menemukan bukti bahwa mereka bukan pengikut Deimos, kata si Ming Chul dalam hatinya. Kurasa tugasku sudah cukup, jadi harus kutolak permintaanmu, begitu ya? Mungkin kami tidak seharusnya terlalu bergantung padamu, kata si Silin. Ya, seharusnya kau tidak tergantung pada manusia rendahan sepertiku. Pastikan kau menyiapkan hadiah yang sepadan dengan semua bantuanku selama ini. Tentu saja hadiahnya, ya. Aku lupa soal itu. Begini-begini, aku ini masih keturunan keluarga kerajaan, tahu aku tidak semiskin itu. Baiklah, apa yang kau mau? Ming Chul pun berkata, tolong kabari aku juga kalau kau menemukan dalang di balik para Dark Elf itu. Ya baiklah, akan kuhubungi kau jika kami menemukan petunjuk. Sudah kupastikan bahwa Dark Elf itu bukan pengikut diriku yang dulu. Aku yakin orang lain berada di balik mereka. Kalau kutemukan iblis yang melakukannya, tidak akan kulepaskan. Bukan hanya karena dia menjadi diriku dan palsu. Akan kutarik dia dan kuputar tanduknya, lalu kupatahkan lehernya, kata Ming Chul. Sementara itu, Master, aku lapar. Kukira aku sudah bisa istirahat. Ayo, katamu kau lapar, kenapa kau pilih-pilih makanan? Di sana si Pudal tidak mau makan makanan anjing atau makanan manusia yang diberikan oleh Ming Chul. Aku tidak bisa memakan ini, Master, sambil marah. Kau bilang kau tidak masalah memakan apapun, bukan? Sudah ku beri makan. Kenapa kau tidak makan saja? Rasanya aneh, makanan kecut, pedas, asin ini. Makanan apa ini? Kata si Pudal. Salah Master sendiri, malah memberiku sesuatu yang tidak bisa dimakan. Ayolah, kau ini kan anjing, memangnya kau biasa makan apa? Kata si Pudal itu pun, iya juga ya, biasanya aku makan apa, entahlah. Dulu aku tiba-tiba kenyang saja meskipun aku tidak makan apa-apa, kata si Pudal. Rupanya dia tetaplah Fenrir meskipun bentuknya seperti anjing Pudal. Tidak disangka seleranya beda jauh dari dugaanku. Apa aku harus memberinya makanan yang biasa dimakan Beastman ya? Tapi Beastman, apa yang dilakukan dan dimakan oleh Beastman? Orang biasa kutanya, orang yang bisa kutanyai soal ini satu-satunya adalah ya si dwarf ketua. Apa cuma dia ya yang bisa menolongku? Lalu, ya ampun, terlihat seseorang berteriak dan itu adalah si Ellie. Lucunya ternyata Ellie punya susu seperti ini juga ya, kata Ming Chul. Si Ellie pun berkata, kau berasal dari garis keturunan mana? Aku tidak tahu, aku kehilangan ingatan aku sebabnya. Itu sebabnya aku tidak bisa berubah, kata si Pudal. Begitu ya, mungkin dari garis keturunan sejarah yang dalam, aromanya sangat kuat. Bahkan garis keturunan terkenal pun tidak punya aroma sekuat ini, kata si Ellie. Kata si Ming Chul dalam hati, ya tentu saja dia ini kan Fenrir. Tidak dapat dipercaya tiba-tiba meneleponku menanyakan apa yang disukai Beastman anjing. Aku ini Beastman anjing loh, kukira aku menanyakan karena mengetahuinya. Jadi kamu adalah Beastman anjing ya, kata si Eric. Siapa namanya? Namaku Fenrir. Tidak, namanya Pengguk, kata Ming Chul.
Sepertinya dia terkena mitomania karena kehilangan ingatan. Dia terus mengatakan bahwa dirinya Fenrir. Kasihan sekali, ya ampun, kasihan sekali anjing ini. Lihat itu, dia ingin membantah kata-katanya, tapi tetap saja dia menggoyangkan ekornya. Kurasa omongannya dan hatinya tidak sejalan, kata Mingchul. Berbeda sekali dengan Jormungand yang berwibawa. Anjing ini benar-benar tidak ada harga dirinya, kata Mingchul. Ellie, jangan sampai tertipu. Meskipun terlihat seperti itu, dia ini adalah pembunuh para dewa. Sementara itu si Ellie berkata, kau lapar ya? Baiklah, kalau begitu akan kuberikan kau makanan enak. Nona cantik, kau baik hati ya, kata si Pudal. Atau si Penggu, sekarang sudah menjadi Penggu ya, namanya sudah resmi. Kenapa rasanya aku kalah dari seekor anjing ya? Apa aku cemburu pada anjing itu, kata si Mingchul. Terlihat di gedung asosiasi atau di gedung asosiasi antar bintang. Ya, si Penggu pun sudah berhasil memakan sesuatu, entah apa yang dimakannya, tapi itu terlihat seperti kristal-kristal. Makan yang banyak ya, kata si Ellie. Ini memang enak. Aku ikut ke sini karena aku ingin tahu makanan seperti apa yang disukai oleh Penggu. Ternyata dia memiliki daging ruby yang seharganya 200.000 per porsi. Monster zaman mythical serainya mahal sekali, bikin bangkrut. Jadi kapan kita akan ketemuan lagi, kata si Ellie tiba-tiba saja menyela. Bukannya sekarang kita sedang ketemuan, kata Mingchul. Ayolah, bukannya kau akan mentraktirku? Kau kan punya kencan denganku. Kau bilang akan mentraktirku makan, bukan untuk masalah bisnis seperti ini. Itu ya, itu benar juga, kata Mingchul. Kau tidak lupa kan? Tentu saja, belakangan ini aku memperhatikanmu loh, kata si Ellie. Anjing, kau jelas sekali kebingungan tahu seperti sekarang ini. Benarkah? Apa dia mengerjaiku? Kata si Mingchul sambil malu-malu. Cie Mingchul, anjing gestar. Sudah ada yang terpikat pada si ganteng kalau Mingchul ini, rupanya dulur-dulurku. Kalau begitu, aku akan meminta makanan yang lebih mahal nanti saat kau mentraktirku. Sementara itu, kapan kita akan pergi makan bersama? Dan akhirnya seseorang mencela, astaga, kau di sini. Martian, kau di sini juga ya? Apa aku boleh bergabung? Tentu saja. Di sana si Ellie terlihat bete karena bergabungnya si ketua draft. Kau itu manajer cabang, kenapa kau minum alkohol siang-siang begini, kata Mingchul. Kau tidak tahu, bir itu sudah seperti minuman adat buat bangsa dwarf. Kau tahu? Benar juga ya. Ngomong-ngomong, aku butuh bantuanmu, kata Mingchul. Silahkan, katakan saja apa yang bisa aku bantu. Sebentar. Baiklah, apa aku bisa mengukir ini? Mingchul pun mengeluarkan jubah dari si Jormungand. Kelihatannya ini item yang sangat luar biasa. Dari mana kau mendapatkannya? Dari menara, kata Mingchul. Kalau begitu, kalau kami harus pergi ke menara sendiri, tidak mungkin aku bisa menemukan dan melihat hal seperti ini. Baiklah, kalau begitu akan kuperiksa dulu. Benda apa ini, kata si ketua. Aku tidak bisa mengidentifikasikannya. Benarkah? Akan sulit bagiku mengukirnya jika aku tidak tahu benda apa ini. Memangnya benda apa ini, Mingchul? Itu jubah yang terbuat dari kulit world snake. Lalu si ketua pun kaget. World snake? Serius, baru kali ini aku memegang benda seberharga ini. Jika bukan karenamu, mungkin aku tidak akan pernah melihat dan memegangnya. Dia maksudmu Jormungand? Terus kenapa, kata Mingchul, kau tidak bisa mengukirnya? Ya, benar juga. Jadi kau tidak bisa melakukan apapun pada benda ini ya, kata Mingchul. Ya, aku rasa guruku yang bisa melakukannya. Jadi lo punya guru ya, kata Mingchul. Ternyata memiliki benda yang terlalu hebat juga tidak bagus ya, kata Mingchul dalam hati. Ketua, yang sabar ya, kata si Ellie. Kalau begitu benda ini tidak bisa langsung dipakai karena aku cuma bisa memakainya setelah diukir. Kalau begitu bisakah kau mencarikan aku orang yang bisa mengukirnya? Mungkin ada beberapa pengrajin yang tertarik pada benda seperti itu. Serahkan saja padaku, sambil kecewa karena tidak bisa mengukir sendiri si dwarf itu. Aku punya permintaan lagi. Apa itu? Tolong buatkan benda seperti ini. Kau tahu, aku pengen 10 buah dagger. Ini keseimbanganku dan bentuk pisau ini menarik. Apa khusus untuk dilempar? Kata si ketua. Ya, benar juga. Tajam juga pengamatanmu. Dark Star, Three Lightning Hidden Dagger. Senjata lempar ya. Kau mau menjadikannya senjata sekali pakai, kata si ketua. Rencananya aku mau memasangkan tali di ujung pegangannya agar bisa ditarik kembali. Lumayan juga. Kalau begitu bagusnya memakai benang arcane, bukan? Ya, kalau begitu orang-orang ini ku minta membangun tempat latihan. Bolehkah aku angkat teleponnya? Mungkin ini dalam proses pembangunannya, kata si ketua. Halo, sementara si ketua
menelpon Mincul bersama si Eli masih terlihat mesra bersama si Fenrir atau si Penggu. Lalu si ketua memanggil, Mincul, Mincul. Mincul berbalik, ada apa ketua? Lingkaran sihir yang ada di tempat latihan itu. Kenapa? Memangnya kenapa? Tukang bangunanku tertarik setelah melihatnya karenanya dia ingin menemuimu. Oh, rupanya dia punya penglihatan yang bagus. Tapi kenapa ingin bertemu denganku? Kata Mincul. Dia bilang dia ingin membeli formula lingkaran sihir itu. Mincul yang kaget. Hah? Membeli formulanya? Akhirnya seseorang pun datang. Wahai orang hebat, namaku ada Hyrin Linsford, direktur utama Linsford Konstruksi. Hyrin Linsford. Ternyata dia adalah seorang dwarf juga. Ya, aku John Mincul. Kalau kau direktur utamanya berarti rankmu cukup tinggi ya. Jadi kau membangun perusahaanmu sendiri karena tidak mau bekerja di bawah asosiasi antar bintang ya, kata si ketua. Hahaha, Gumi adalah ras yang sangat ahli dalam bidang kerajinan tangan layaknya dwarf. Rasanya seperti punya kembaran, kata si dwarf. Perbedaan dalam bidang keahliannya, tetapi dwarf itu tekniknya lebih ke Gumi seperti ilmuannya. Intinya dwarf memiliki keahlian dalam bidang kasar, sementara Gumi adalah makhluk yang memiliki ya seperti ilmuwan-ilmuwan begitu. Dia pun berkata, apa kau yang membuat lingkaran sihir itu? Mincul berkata, iya benar, lingkaran sihir itu tidak mungkin dibuat dengan pengetahuan di bumi. Kau tahu di permukaannya terdapat 18 kata run, tapi jika dilihat lebih dekat, di antara run-run itu ada bahasa yang dipakai oleh makhluk surga. Hah, dia bisa melihat sesuatu yang seperti itu, kata Mincul. Menurutmu fungsi lingkaran sihir itu apa? Kata Mincul bertanya. Susunan runnya berkumpul di salah satu lingkaran, susunan yang biasanya digunakan untuk memadatkan mana. Jadi fungsinya adalah untuk menarik mana dari sekitarnya, untuk dimasukkan ke dalam dirimu sendiri, bukan? Lumayan, kata Mincul. Kau temannya Martin, ternyata kau cukup kompeten juga. Hahaha, aku begini, aku ini 10 kali lebih kompeten daripada si pendek itu, sambil tidak sadar bahwa dirinya juga pendek. Lalu dia pun berkata, aku akan jujur padamu, tolong ajari aku bahasa run surga. Kutolak. Hah, langsung ditolak begitu saja? Kenapa? Tidak akan bisa memakainya cuma karena diajari. Soalnya kamu harus memiliki beberapa kelas tertentu untuk mengontrol bahasa run. Bukannya kau sama saja, kau kan manusia, kata si orang itu. Bahasa run surga adalah kekuatan yang cuma bisa digunakan oleh makhluk tinggi. Meskipun ku ajari, dia tidak akan bisa mengendalikannya, kata Mincul dalam hati. Begitu ya, Mincul pun tiba-tiba mengeluarkan pedangnya yang dibuat dari Darkstar. Mereka berdua kaget, apa dia ingin membunuh kita karena dia tidak ingin mengajarinya. Kemampuannya menemukan bahasa run yang tersembunyi di antara 18 kata run, dan semangatnya pada sihir sampai-sampai bergegas ke sini untuk mencari tahu. Tidak, tolong jangan bunuh aku Tuan. Setelah dia berteriak seperti itu, Mincul hanya lewat begitu saja di antara mereka. Sudah cukup mendapat pengakuanku. Harlin Sword, masukkan kata manamu ke sini. Baiklah, kata si Harlin. Gumi tanpa kekuatan melakukan apa yang harus diperintahkan. Dia pun meletakkan kedua tangannya di lingkaran sihir yang dibuat Mincul, dan terjadi sesuatu. Meledaklah lingkaran sihir itu. Jebakan 6 formasi jebakan yang diwariskan secara turun-temurun di klan Jegal, salah satu klan yang terkenal di Murim, mengandung kekuatan dan mengumpulkan panca indera seseorang. Saat ini cuma penglihatan mereka yang terganggu. Seiring waktu, kelima indera mereka akan semakin lumpuh. Sebaiknya aku hancurkan dulu sebelum itu terjadi. Dan akhirnya Mincul pun menghancurkan lingkarannya sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Aku bisa melihat lagi, kata Mincul. Harlin, kau tahu prinsip apa yang terjadi pada teknik barusan? Tidak, aku tidak tahu sama sekali Tuan. Saat aku melihatnya, aku jadi teringat pada diriku sendiri di masa lalu, kata Mincul. Itu dikenal sebagai formasi jebakan. Formasi jebakan, kata si Harlin. Aku yang melakukan segalanya demi menjadi kuat di masa lalu saat aku berada di Murim dan menjadi Raja Iblis. Kenapa kau menunjukkan itu padaku, kata si Harlin. Aku tahu cara menangani orang sepertinya, kata Mincul dalam hati. Akan kupenuhi keinginannya. Lalu, baiklah kalau begitu, bantu aku mengerjakan sesuatu, kata Mincul. Kalau tidak bisa memakai bahasa run surga, maka aku cuma harus mengajarinya hal lain. Gnomes, ras yang memiliki kehidupan yang nyaman dan damai sebab pengetahuan mereka yang luar biasa akan peralatan-peralatan sihir. Karena hidup mereka yang tentram dan lamban, mereka menjadi tidak begitu serakah dan ambisius. Namun aku tidak mau menjalani hidup yang membosankan seperti itu.
Aku akan keluar dari kota kecil ini dan mencari tantangan baru karena obsesinya pada kekayaan dan keingintahuan tidak direkayasa peralatan sihir. Tidak hanya pernah merasa puas pada semua hal yang ada di planet asalnya. Akhirnya dia pun cari kekuatan dan belajar di mana-mana. Begitulah bagaimana dia menggunakan teknik rekayasa peralatan sihirnya yang luar biasa. Akhirnya dia mendapatkan pekerjaan di asosiasi antar bintang. Di sanalah dia bertemu dengan Martan, bekerja sama dengannya hingga akhirnya dia memutuskan untuk resign karena dia belum puas dengan sesuatu yang dia capainya. Selalu suatu hari salah satu dimensi yang jauh tiba-tiba menjadi inti badai dengan cepat. Dia yang melihat itu tempat di mana Tower of Trial dibuat sebab konflik antara Elysium dan Pandemonium ya. Ini dia negeri yang penuh kesempatan, kata si Harlin. Bumi menarik perhatiannya. Akhirnya dia pun pergi ke bumi dan inilah si Harin yang kita lihat tadi dan sekarang serta berikutnya nanti Harlin San atau yang kita perlihatkan sebagai bangsa Gomez. Di sana, hei kenapa kau tidak mendadak berhenti dari perusahaan padahal kehidupanmu sudah enak sekali, kata si Martan. Bah cebol, aku ingin memenuhi ambisiku. Akhirnya dia pun membuat perusahaannya sendiri, Linkswood Construction. Lalu dia membangun bisnisnya sendiri dengan uang yang dia tabung selama ini. Dia menggabungkan pengetahuan tentang rekayasa peralatan sihir, menggunakan sihir dalam proses konstruksi, lalu menggunakan lingkaran sihir sebagai tempat bangunan tersebut. Kalau cuma teknikku saja masih belum cukup, kata si Harlin. Dalam kondisi seperti itu dia tiba-tiba menemukan sebuah lingkaran sihir yang bisa saja bekerja untuk Martian. Dia pun pergi untuk menemui pemilik lingkaran sihir itu tanpa rencana apapun karena keinginannya untuk mempelajari bahasa rune. Lalu dia pun langsung ditawari oleh Minchul pekerjaan. Baiklah, bantu aku mengerjakan sesuatu. Dan akhirnya dia mendapat kesempatan yang benar-benar tidak terduga. Formasi jebakan, bahkan Harin sekalipun yang sangat mahir dalam rekayasa peralatan sihir hanya pernah melihatnya sekali, sebuah teknologi yang sulit dipahami olehnya. Baiklah, menggunakannya untuk menjadikan bisnisku berbeda dengan yang lain tidak mungkin dia tolak. Akhirnya mereka pun membuat kesepakatan dan akhirnya mereka sepakat untuk menjalin kerjasama.